Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Allah, la ilaha illallah. Dingin ya Caca. Ke dalam badan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, ada jadi di dalam. Oi, Mang. Apa kau? Aku dak lemak badan, Bin. Kalau Covid. Covid dak nyaman di Covid, Bin. Kalau Covid aku nak lari dulu, nak pakai masker. Salah kai, Covid dak zamannya lagi Covid. Caca. Terus, ada berapa hari kau cek ini? Sekarang ini zaman caleg. Ya. Lah selesai boleh. Berapa hari kau sakit? Baru habis makan subuh tadi nih. Tak tahu aku habis sholat subuh tuh mandi. Baju badan aku dak lemak Ngapa cak itu? Masih puasa kau sekarang? Masih lah, Bin. Nah, apa cak ini Bella Mayadi? Aku belikan obat, kau minum obat. Aku nih puasa, minum obat pasing memecah aku kaget, Bin. Kan sakit, tidak apa-apa, pecahkan be dulu daripada gak ada apa-apa. Tapi aku sayang, Bin. Tidak apa-apa, Mengyadi. Aku beliin obat be sekarang sama nasi. Allahu la ilaha illallah. Lah ya, berdeman be Mengyadi. Dinginian, Bin. Boleh nanya enggak? Ada pesan terakhir. Wah, senggol kau. Wih, serius. Aku beli obat be sama nasi ya. Ada puasa. Kita parah. Dah. Kaki aku udah puasa sehari malah aku nak ganti kayaknya biarlah aku tahan ke baik. Daripada kau nambah parah gini cek ini bilang Mang Yadi. Biar kau nambah yakin. Apa aku yang nambah yakin? Kita tanya dengan ahlinya. Kira-kira kalau misal pas puasa Ramadan terus kita sakit, boleh tak kira-kira mecah? Yang mana yang didahulukan? Meneruskan puasa apa mecah puasa dulu untuk ngobatin? Gak ada. Jadi tidak apa-apa. Kalau cek itu kita tanya dulu dengan ahlinya. Mana? Mana yang lebih utama? Punya 100 bisa kontrak haji? Beneran bisa? Bisa dong. Di Bank Susul Baba Syariah Lubuk Linggau. Sekarang, dengan Rp100.000, kamu sudah bisa buka tabungan tasbih haji. Cukup dengan mengisi form tasbih haji, KTP, dan setoran awal Rp100.000. Mudah kan? Terus, prinsip tabungannya Al-Wadiah, sistem titipan nasabah yang harus dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa Silampari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat sehat sehingga kita pada hari ini dapat menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan rangkaian ibadah puasa Ramadan pada tahun 1445 Hijriah. Baik pemirsa Silampari TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali bertemu dalam program Menunggu Berbuka Puasa, sembari mempersiapkan menu yang akan kita santap pada saat berbuka puasa. Kita sejenak menambah pemahaman kita tentang keagamaan. Dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan mungkin saja ada yang Allah uji berupa sakit. Lantas kaitannya dengan puasa Ramadan. Bagaimana hukum orang yang sakit
dan membatalkan puasanya pada saat sakit. Kita akan coba. Sakit itu membolehkan kita membatalkan puasa atau tidak berpuasa pada saat sedang sakit. Lantas sakit yang seperti apa sih yang membolehkan kita membatalkan puasa? Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang mangkana minkum, siapa saja di antara kalian, kata Allah, maridun, yang sakit, au ala safarin, atau sedang bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka puasanya boleh diganti di luar bulan suci Ramadan. Lantas sakit yang seperti apa yang menurut Al-Quran membolehkan kita untuk membatalkan puasa dan menggantinya di luar bulan suci Ramadan? Yang pertama menurut para ulama, sakit yang ditakutkan ketika berpuasa akan membahayakan atau mengancam jiwa yang berpuasa tersebut. Jadi ketika dia berpuasa, dikhawatirkan sakitnya tersebut akan mengancam jiwanya. Kemudian yang kedua adalah sakit yang ziyadatul mardi, semakin tambah sakitnya ketika dia berpuasa, karena dia harus minum obat. Misal untuk pasien harus minum obat yang 3 kali sehari, misalnya pasien sakit jantung misalnya, dia harus minum obat 3 kali sehari. Nah, ketika tidak diminum, menurut dokter, maka itu akan mengancam penyakitnya akan bertambah parah. Maka dia boleh membatalkan puasanya pada Ramadan tahun ini dan kemudian menggantinya dengan di luar bulan suci Ramadan pada saat ia sudah kembali sehat. Ada beberapa hukum membatalkan puasa pada saat sakit. Kalau sakitnya ringan, maka sakit ringan itu seperti apa? Sakit yang ringan misal kita punya jerawat, itu sakit, tapi itu tidak dikategorikan membolehkan kita membatalkan puasa. Nah, ketika membatalkan puasa karena alasan sakit yang ringan misalnya, saya ini jerawatan, batal aja lah puasa, itu tidak boleh, itu haram membatalkan puasanya karena sakitnya itu tidak membahayakan. Yang bisa menganalisa membahayakan siapa? Tentu saja tim medis. Ketika menurut keterangan ahli kesehatan, ya berarti tim medis, bahwa berpuasa maka akan menambah parah sakitnya, mengancam nyawanya, maka dia harus boleh membatalkan puasa. Kalau sakitnya yang ringan, maka dia dilarang membatalkan puasa, atau bisa jadi malah haram ketika membatalkan puasa. Alasan dengan sakit yang ringan saja, misalnya kakinya kesandung, kemudian kakiku sakit, batal aja puasa, tidak boleh. Itu sakit yang tidak mengancam sama sekali. Mudah-mudahan pemirsa Silambari TV sehat selalu, kita juga mudah-mudahan Allah sehatkan sehingga nanti kita bisa maksimal berpuasa tanpa perlu membatalkan puasa kita karena alasan sakit. Kemudian kita juga punya kewajiban di bulan puasa ini untuk menjaga kesehatan kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap sehat, tidak sakit. Misal, ketika berbuka atau ketika sahur, maka hindari makanan-makanan yang kira-kira akan mengancam kesehatan. Kemudian setelah belasan jam kita tidak makan, tidak minum. Kemudian ketika berbuka, maka pastikan yang kita makan itu adalah yang memang akan menambah nutrisi tubuh kita, yang tidak membuat kita sakit, seperti itu. Jadi kita harus berusaha supaya tidak sakit. Lalu pada saat kita memang setelah berusaha, kemudian ternyata Allah takdirkan kita sakit, kalau sakitnya yang parah, yang memang mengancam dan menurut dokter dia harus membatalkan puasanya, mesti membatalkan puasanya, maka tidak mengapa kita membatalkan puasa dan harus diganti di hari lain. Jangan dibatalkan saja pada saat puasa Ramadan tapi tidak diganti. Jadi harus diganti, harus diqadha di luar bulan suci Ramadan.
Mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, membatalkan puasa ketika sakitnya parah itu diperbolehkan dalam agama Islam, dan harus diganti di luar bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.